Kemudian tuntutan kami tentang kriminalisasi ulama, penahanan kembali dengan zalim Habib Rizik Syihab hafizahullah. Kami menyatakan untuk bahwa surat penetapan perintah penahanan Habib Rizik merupakan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Yaitu berbicara sholat Jumat di 2 gelombangkan. Apa urgensinya dengan pemerintahan? Apa urgensinya terkait dengan Jumatan? Hari ini pemerintah juga ikut campur terhadap agama. Ini merupakan sebuah penodaan terhadap agama. Tidak ada kaitannya. Mereka urus masjid, mereka urus musola. Silakan kebijakan pemerintahan kota dengan tegas, dengan sikap yang lugas. Bikin kebijakan pro terhadap rakyatnya. Bikin kebijakan yang nyaman untuk rakyat. Mengikuti madhab ahlus sunnah wal jamaah secara murni dan totalitas. 2. Berkaitan pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang. Berdasarkan kepada fatwa MUI bernomor 5 di tahun 2000 tentang pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang. 4. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat disebabkan suatu udzur syar'i hanya diwajibkan melaksanakan sholat zuhur. Maka kami memandang bahwa pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang dipandang belum dapat dilaksanakan di daerah kita. Selanjutnya, diskriminatif berupa penyediaan libur pada hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Selanjutnya, segera melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat di berbagai bidangnya dengan memberikan izin kegiatan ekonomi secara normal lagi. Selanjutnya, mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengamanan sosial. Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu ada diskriminasi terhadap tempat ibadah. Saya sampaikan tadi bahwa masjid pernah dipasangi banner-banner untuk meniadakan ibadah berjamaah, sementara gereja tidak ada. Kemudian urusan bab ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya dari dampak PPKM ini banyak dari kalangan ekonomi menengah dan bawah yang mengeluh daripada dampak PPKM ini. Artinya bagaimana kita memastikan bahwa peserta didik anak-anak itu bisa membiasakan diri untuk protokol kesehatan di tempat sekolahnya masing-masing, sehingga saat ini memang kebijakannya kapasitas masih 50%. Tapi mudah-mudahan pada saat pembiasaan ini sudah bisa dilakukan dengan baik, insya Allah pendidikan tatap muka bisa berjalan. Kemudian juga kaitan dengan pemulihan ekonomi, alhamdulillah kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi baik tingkat pusat maupun dari kota juga sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan ini mohon doa dari semua sehingga kegiatan-kegiatan terutama juga kegiatan-kegiatan dialokasikan dari APBD sudah mulai mau berjalan, dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kaitan dengan saudara-saudara kita para usaha kecil juga sudah diperkenankan untuk beraktivitas. Jadi walaupun memang kita berharap tetap protokol kesehatannya harus dijaga sehingga kita bisa mempertahankan kondisi pandemi COVID di Tasikmalaya yang sudah semakin menurun ini bisa kita jaga bersama-sama, sehingga mengharapkan kita semua bahwa yang
Oleh karena itu, maka para ulama internasional menolak bahwa Bahauddin atau Bahia termasuk bagian dari Islam. Bahkan para ulama mengkategorikan bahwa Bahia bukan lagi sekte, tapi merupakan agama tersendiri. Maka begitu sakitnya perasaan kaum muslimin ketika agama Bahia seandainya kita kekurangan stok tenaga ahli, maka ke depan negara kita akan kekurangan stok tenaga ahli sehingga jabatan-jabatan kita akan diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu ini akan berdampak buruk terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu kami meminta dukungan dari DPRD supaya mendesak pemerintah Tasikmalaya pada khususnya untuk segera melakukan pendidikan secara langsung yang istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menyaksikan pada saat ini apa yang disampaikan oleh para ulama ternyata sudah terbukti bahwa seorang mukmin yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar menjadi orang yang sangat dibenci. Bahkan kebenciannya mereka lebih senang dengan bangkai keledai daripada harus mencintai seorang mukmin yang istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu ini harus mendapatkan pembelaan karena ketidakadilan merupakan musuh negara dan musuh berbangsa. Karena keadilan merupakan kebutuhan setiap warga negara dan demi terciptanya kehidupan yang baik di dalam berbangsa dan bernegara. 76 tahun kita merdeka, 76 kali kita kibarkan bendera, kita mampu berdiri di atas dua kaki, namun tak mampu tegakkan kepala. Katanya muslim terbesar di dunia berada di Indonesia, katanya kota santri berada di Tasikmalaya, tapi ternyata kriminalisasi ulama terjadi di negara yang bermayoritaskan muslim terbesar di dunia. Ternyata untuk menentang secara keras tentang aliran-aliran sesat, tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kota yang menyengsarakan dan merugikan kami umat beragama. Maka dari itu perlu diketahui bersama bahwa kehadiran kami di sini bukan bermaksud untuk mengganggu ketertiban. Kehadiran kami di sini tanpa alasan, tanpa sebab, melainkan kehadiran kami di sini termasuk Syiah di dalamnya. Sehingga kehadiran kami di sini pun tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan, untuk tidak menghormati apa-apa yang telah dijadikan aturan di masa pandemi. Kami santri laga diajarkan untuk hifdun nafsi, menjaga jiwa, kesehatan diri kami dan orang lain. Tapi di satu sisi kami juga diajarkan untuk hifduddin, untuk menjaga. Orang yang berbicara bahwa Syiah itu banyak, Syiah itu sesat, memang mungkin di dunia, mungkin Syiah tak sama. Tapi perlu diketahui oleh bapak-bapak pemangku jabatan, Syiah di Indonesia adalah Ja'fariyah Imamiyah. Mereka yang mencela Sayyidah Aisyah, mereka yang mencaci maki daripada Sayyidah Hafsah, mereka yang menjadi pengikut orang-orang yang bermanhaj untuk melaknat Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari itu kehadiran kami di sini tiada lain tiada bukan untuk melakukan sebuah kekerasan, bukan menekan seperti apapun, tapi mengingatkan mustahil beberapa minggu ke depan akan ada aksi susulan yang lebih besar daripada ini semua. Oh, takbir. Oh, akbar. Termasuk terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, kita datangi kembali. Siap? Insya Allah. Terakhir, bapak-bapak yang terhormat, para anggota Dewan, saya nasihatkan senantiasa Bapak menjalankan amanah kepemimpinan khususnya di Kota Tasikmalaya. Saya ingatkan bahwa sekali lagi mayoritas masyarakat Tasikmalaya adalah umat Islam. Ketika kaum muslimin tersakiti oleh kebijakan-kebijakan dari bapak-bapak, maka itu adalah sesuatu yang sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya bapak-bapak memiliki peluang besar berpahala ketika memberikan kemudahan-kemudahan
kepada kaum muslimin dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak-Bapak buat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kebaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah merupakan anugerah dari Allah, minhatun ilahiyah, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diakui oleh para founding father negeri ini, diakui oleh para pendiri bangsa ini, sehingga pada saat penyusunan daripada pembukaan UUD 45, mereka menuliskan satu kata sakral dan sangat utama, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini